Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersama-sama kembali dalam acara Renungan Mahasiswa. Renungan pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 9 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Matius 9 ayat 1 sampai yang 8 berbunyi, orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kota sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia memuji Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut. Ia lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Bapa surga, terima kasih atas kesetiamu. Di dalam kesempatan yang indah ini kami masih merasakan anugerah yang daripada Engkau. Pada saat ini kami siap untuk mendengarkan setiap firman-Mu. Kiranya Engkau boleh dapat memberikan kami hikmat, pengertian yang lebih lagi, mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan, Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, pikiran dan hati kami, sehingga kami boleh dapat mengerti setiap firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dalam masa-masa pandemi seperti ini, kita sudah berharap. Kita juga berharap bahwa pandemi yang sedang terjadi boleh dapat berakhir, sehingga kita boleh dapat beraktivitas seperti sedia kala, dapat bekerja seperti sedia kala tanpa suatu halangan apapun. Di dalam pandemi yang sedang terjadi, banyak sekali orang yang merasa takut, banyak sekali orang yang merasa terkekang, banyak sekali orang yang merasa dirinya bahwa tidak ada yang dapat dia lakukan dalam kehidupannya. Di dalam saat ini yang hanya dapat kita lakukan adalah hanya beriman kepada Tuhan Yesus. Bicara tentang iman, di dalam perikop ini ada hal yang sangat menarik tentang iman. Rupanya Tuhan Yesus di dalam perikop ini bukan hanya melihat dari sisi orang yang lumpuh itu saja, tetapi Tuhan melihat iman yang dimiliki oleh teman-temannya yang membawanya kepada Tuhan Yesus. Mari kita lihat iman yang seperti apakah yang mereka miliki, sehingga Tuhan Yesus juga memperhitungkan iman yang dimiliki oleh dia. Di dalam hal ini ada dua hal yang dapat kita pelajari. Ada dua macam yang harus kita lakukan supaya kita memiliki iman yang dimau Tuhan. Yang pertama, yang iman yang Tuhan perhitungkan di dalam kehidupan mereka adalah iman yang kuat di dalam diri mereka. Rupanya Tuhan melihat iman yang sangat kuat di dalam diri mereka saat mereka mau mengikut Tuhan Yesus. Mereka percaya bahwa saat mereka datang kepada Tuhan, kuasanya akan bekerja atas temannya. Mereka sangat percaya bahwa kuasa dan mujizatnya akan nyata di dalam kehidupan seorang lumpuh ini. Sehingga Tuhan Yesus memperhitungkan iman mereka terhadap si lumpuh ini. Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Tuhan Yesus tidak tinggal diam akan iman yang sedang kita miliki. Di dalam Markus 2 ayat 1 sampai yang keempat, di dalam Markus 2 sampai 1 ayat 1 sampai yang keempat, di situ juga dicatat bahwa
mereka tidak dengan mudah mereka membawa si lumpuh ini untuk datang kepada Yesus. Penuh tantangan yang mereka hadapi saat mereka datang kepada Yesus. Mereka mengalami segala rintangan yang harus mereka hadapi. Sehingga hal inilah yang Tuhan Yesus perhitungkan di dalam kehidupannya. Iman yang seperti inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki iman yang kuat di tengah-tengah pandemi seperti ini. Kita harus memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Jangan sampai situasi yang menghimpit seperti ini membuat kita untuk jauh daripada Tuhan. Jangan sampai iman yang kita miliki undur dari Tuhan. Jangan sampai kepercayaan kita kepada Tuhan mulai hilang. Mulai tidak ada lagi persekutuan dengan Tuhan. Mulai tidak lagi mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan iman yang kuat. Tuhan ingin menginginkan kita tetap beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan akan melawat bangsa ini sehingga bangsa ini terbebas dari virus yang sedang mewabah. Jadi yang pertama, kita harus belajar bahwa kita harus memiliki iman yang kuat. Jangan pernah gentar, jangan pernah kita melepaskan iman kita kepada Tuhan sehingga kita tidak melepas persekutuan kita dengan Tuhan. Yang kedua, kebenaran firman Tuhan yang kedua yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya bagi adalah iman yang dikerjakan. Rupanya Tuhan Yesus juga melihat bukan hanya mereka berbicara saja bahwa mereka percaya kepada Tuhan. Mereka tidak hanya berbicara bahwa saya percaya sama Tuhan Yesus, tetapi mereka mewujudkan imannya dengan tindakan yang mereka lakukan, sehingga imannya boleh dapat Tuhan lihat. Mereka tidak peduli akan halangan, mereka tidak peduli akan rintangan yang sedang terjadi. Coba bayangkan pada waktu itu saat mereka membawa si lumpuh itu sampai Tuhan Yesus. Mereka tidak langsung bertemu sama Tuhan Yesus, tapi mereka dihalangi oleh banyak kerumunan yang membuat mereka terpaksa untuk memiliki rencana lain, yaitu membawa si lumpuh ini untuk naik ke atap dan menurunkannya secara perlahan. Demikian juga dengan Abraham. Saat dia dijanjikan oleh tanah, oleh Tuhan, dia pun tidak tahu di mana tempat tanah itu berada. Dia tidak tahu kota yang ia akan tuju di mana tempatnya. Tetapi ia berjalan dengan iman, tetapi dia berjalan dengan keyakinan bahwa di dalam perjalanan ia disertai oleh Allah dan janji Allah itu nyata di dalam kehidupannya. Demikian juga dengan kita. Di pada masa-masa pandemi saat ini, Tuhan ingin melihat keyakinan iman kita. Apakah kita hanya mengucapkan iman kita kepada Tuhan saja? Apakah kita hanya bilang bahwa kita percaya sama Tuhan Yesus tanpa melakukan tugas kita sebagai orang percaya? Tuhan mau melihat keyakinan kita kepada Tuhan. Iman harus disertai dengan tindakan. Iman harus disertai dengan wujud kasih kita kepada Kristus. Bukan hanya sekedar diucapkan, bukan hanya sekedar kita bilang bahwa kita percaya sama Tuhan. Tuhan akan membereskan setiap masalah yang sedang kita hadapi. Di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-26 berbunyi, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi iman dan perbuatan harus selaras. Kita mau beriman kepada Tuhan, tapi kita tidak mau berbuat sesuatu untuk Tuhan, menunjukkan cinta kasih kita kepada Tuhan, menunjukkan iman kita kepada Tuhan, itu sama saja kita berbohong sama Tuhan. Iman tanpa perbuatan itu adalah hakikatnya mati. Kita harus memiliki keyakinan
Dan tunjukkanlah iman kita kepada Tuhan. Meskipun kita tidak bisa bersosialisasi, meskipun kita tidak bisa melakukan pekerjaan kita seperti sedia kala, bahkan kita pada saat ini kita tidak bisa beribadah dengan Tuhan bersama-sama di gereja, tetapi kita harus memiliki kekuatan iman yang kuat di dalam Tuhan. Tunjukkanlah iman kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Jangan sampai situasi dan kondisi yang menghimpit kita sehingga kita lepas dari jalannya Tuhan, sehingga kita tidak mengenal Kristus. Jadi di dalam perenungan kita pada pagi hari ini mengajarkan kita supaya kita tetap beriman pada Tuhan, supaya mengajarkan kita tetap memiliki iman yang kuat. Bahkan kita harus menunjukkan iman kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Milikilah iman yang kuat di dalam Tuhan, meski keadaan kita pada saat ini tidak memungkinkan, meski keadaan kita pada saat ini penuh dengan segala ujian. Kita harus menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Kita harus menunjukkan iman kita kepada Kristus. Jadi milikilah iman yang kuat dan wujudkanlah iman kita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu. Pada pagi hari ini kami belajar kebenaran firman-Mu supaya kami tetap beriman kepada Engkau, memiliki iman yang kuat kepada Engkau, dan menunjukkan iman kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Meski di tengah wabah seperti ini, kami mengalami segala pencobaan, mengalami segala ujian yang sedang kami hadapi, tetapi kami memohon pada Engkau supaya kami memiliki iman yang kuat, iman yang benar-benar kami nyatakan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kiranya Engkau selalu menguatkan kami di dalam setiap kondisi kami. Kiranya kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami, sehingga setiap orang melihat bahwa Engkau nyata di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, karena iman kami pada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.